betapa kayanya kemuliaan. Yang berikut, betapa hebat kuasanya. Kalau dia cuman kaya dan tidak hebat kuasanya, kekayaannya bisa berkurang. Tuhan itu maha kuasa, saudara bayangkan begini. Ketika dia ciptakan langit dan bumi, dia bilang jadilah dan jadilah. Yang berikut saudara ingat, Allah kita itu Allah yang tidak berubah. Maha kuasa, maha ada. Ya kan? Maha kuasa, maha ada, maha hadir. Ya kan? Lalu ada satu yang itu tidak berubah. Kalau dia mengatakan jadilah dan jadilah, kuasanya masih seperti itu nggak sekarang? Masih. Tapi dia cuma mengatakan satu kali, jadilah. Dan dia tidak katakan itu lagi. Jadilah. Karena cuma satu kali saja dia katakan, itu terjadi sampai dunia ini selesai. Kata itu, jadilah dan jadilah. Dan cuma satu kali dia katakan itu. Sampai selama-lamanya. Karena dia katakan itu dari kekekalan. Betapa besar, betapa hebat kuasanya. Ketika dia ciptakan, jadilah, dan dia jaga apa yang diciptakan itu. Dia jaga apa yang dia ciptakan itu. Dia lakukan, dia sama seperti manusia untuk yang rendah saja. Kalau kita ciptakan sesuatu, ada pabrik mobil umpamanya gitu kan ya. Lalu setelah dia ciptakan itu, lalu dia akan jaga kualitasnya kan. Jangan sampai menurun, nanti orang jadi nggak suka, ya kan? Jadi dia akan jaga itu. Nah, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia jaga langit dan bumi itu. Kenapa? Karena dia katakan jadilah. Apalagi cuma manusia yang kecil-kecil kayak kita ya. Ketika Tuhan ciptakan, dia jaga kita nggak, saudara? Manusia bukan kita, manusia umum, manusia pada umumnya. Belum orang percaya, kita belum bicara orang percaya. Tuhan jaga nggak? Dia jaga. Ya, dia heran saja itu tadi si Kenzo tiba-tiba jalan, dia jalan. Oh iya ya, dia bisa. Padahal kakinya 2 loh. Iya kan? Bisa loh. Bisa jalan. Bisa ya. Dia bisa jalan ke depan, bisa kalau makin dewasa bisa jalan mundur. Bisa ya. Tuhan jaga, Tuhan beri keseimbangan dalam hidupnya. Iya kan? Saudara, ini yang kecil-kecil ini nih, apa kuping ini kecil. Tapi ini kalau satu nggak dengar, saudara pasti jalan miring. Coba kalau ada apa masuk di dalam, pernah kemasukan semut nggak? Semut binatang kecil yang berisik banget kan? Kan hidup kan jadi susah kan? Atau orang kalau kupingnya bunyi gitu, jalannya jadi miring gitu. Hilang keseimbangan. Tapi Tuhan jaga dunia ini. Terus yang berikut, dia tidak cuma jaga. Kalau ada yang rusak, dia renovasi. Dia pelihara kan? Seperti kalau ada jalan, lalu jalan ini, PU datang lalu benerin. Itu Tuhan. Itu kuasanya sebegitu loh. Seperti itu loh kuasanya. Kita nggak perlu lapor. Kalau sekarang kan Tuhan, tolong lihat jalan yang ini nggak beres ini Tuhan jalannya. Tolong dong Tuhan dibenerin. Pernah nggak kita berdoa begitu? Saya pernah berdoa. Berdoa itu konyol sebenarnya. Ibu Yosi sampai bilang, kayaknya kamu nggak pantas deh berdoa begitu. Jadi setiap kami lewat di depan, jadi ada jalan yang mau ke sekolahnya Andia, ke orang Labora itu. Setiap kami lewat situ, tiap pagi saya antar Andia, ada aja orang buang sampah di situ. Dan di plastik-plastik gitu kan, mereka buang di situ. Siapa ya? Saya pengen pagi-pagi bangun, lalu tungguin siapa sih yang buang sampah itu di situ. Jengkel banget kan saudara, bagus banget jalannya bersih. Ada yang buang sampah dari mobil. Lalu pergi. Tapi siapa ya? Terus saya bilang ke Yosi, ini darah tinggi nih tiap lewat di sini. Tiap lewat situ saya jengkel. Kenapa sih harus buang di situ ya? Kenapa? Terus saya berdoa, saya bilang Tuhan, tolong supaya orang itu berhenti. Nah itu yang dibilang konyol sama Ibu Yosi. Dia bilang ngapain kami berdoa begitu? Kenapa kamu berdoa begitu? Saya bilang nggak tahu, saya cuma pengen berdoa begitu. Saya tahu Tuhan akan dengar kok doa yang seperti itu pun Tuhan dengar loh. Ya, pernah kan mau lagi jalan, Tuhan tolong biar dia celaka. Kalau itu bukan doa itu. Ada kan yang begitu kan? Iya kan?
Bilang Tuhan, supaya dia, berikut kemudian ada spanduk taruh di situ. Dalam kontrol BSD, siapa yang buang sampah di sini dituntut dengan pasal bla bla bla. Kosong kan tuh sampah. Terus Ibu Yosi bilang, iya itu kan BSD yang dengar bukan Tuhan. Enggak, BSD enggak dengar saya berdoa. Yang dengar Tuhan. Konyol enggak itu saudara? Konyol. Tapi ada enggak begitu? Memangnya Tuhan ngatur hidup kita cuma apa? Oh kalau saya ada masalah, ini besok Tuhan, ini sudah tanggal begini, Tuhan tahu lah kalau udah tanggal begini kan. Ini yang mau terjadi dan sebagainya. Pernah nggak berdoa untuk hal yang kecil itu loh? Ada seorang hamba Tuhan bilang pada saya, Pak Soni, bilang kepada jemaat Anda yang Anda layani, bilang jangan susahkan Tuhan dengan perkara-perkara sepele. Susahkanlah Tuhan dengan perkara-perkara besar. Oke, saya bilang dia. Apa itu perkara besar? Coba. Perkara besar menurut saya yang saya tidak bisa lakukan. Yang orang lakukan dan saya tidak bisa lakukan. Nah, termasuk tadi itu orang buang sampah itu. Pernah nggak saudara berdoa lihat orang yang bawa apa namanya itu? Gerobak pemulung ya, yang bawa itu. Lalu udah siang hari dia udah keringetan, lalu nggak dapat barang apapun. Pernah nggak saudara bilang lagi dalam hati bilang, ya Tuhan tolong paling kurang dia dapat 1 kilo lah, 1 kilo kan 10.000 kalau dia bilang. Dapat sekilo aja itu plastik. Pernah nggak begitu? Pernah kan? Pernah nggak saudara lihat orang yang jualan kacang di jalan tol yang kejar-kejar itu? Pernah nggak saudara berdoa bilang dia, Tuhan tolong berkati dia. Kasihan dia. Iya nggak? Atau saudara hanya berdoa bagi orang yang tolong saudara dan saudara bilang, Tuhan tolong dia, kasihan dia. Dia sudah tolong saya. Berkatilah dia. Saudara lihat tuh kekayaan Tuhan? Tuhan menolong sampai hal yang saya baru bilang tadi. Ya, betapa hebat kuasanya. Yang seperti itu pun ada dalam kontrol Tuhan. Kenapa yang begitu? Manusia kan dalam kontrol Tuhan. Burung dia bilang, yang burung pipit yang kecil itu jatuh, tidak pernah keluar dari pengetahuan Tuhan. Itu Tuhan kita. Betapa kayanya. Tolong sekarang mengerti betapa kayanya Tuhan kita. Betapa berkuasanya Tuhan. Dia mengatur. Yang besar kayak apa? Ketika hamba Tuhan itu bilang, minta hal yang besar. Oke, apa yang kita mau minta? Minta supaya Indonesia damai. Katanya gitu. Kita berdoa, Tuhan berilah kedamaian kepada Indonesia. Yang kita maksud damai itu apa? Apa yang kita maksud Indonesia damai apa? Jangan berantem, jangan ada yang berantem. Iya kan? Apa? Damainya apa? Supaya usaha kita berjalan baik, supaya ibadah kita tidak diganggu, kan gitu kan? Itu yang kita mau kan. Siapa yang bisa urus itu? Cuman Tuhan. Berdoa supaya apa ini? Panas global, perubahan iklim. Kita belum pernah berdoa di sini. Kita berdoa paling cuma bilang, berkatilah pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu jadi kayak mantra kadang-kala. Maksudnya apa juga nggak jelas. Syukur tadi saya dengar itu. Ini mendekati apa namanya tahun politik. Nah itu berarti kalau Pak RT begitu kalau berdoa. Itu. Mengerti tentang politik. Coba kalau Pak Agung, dia nggak ngerti. Berkatilah pemerintah kami supaya pekerjaan kami lancar. Itu. Tapi kalau orang-orang ini pemerintahan, tahu itu. Ya kan? Kita berdoa apa lagi buat Tuhan? Kuasa Tuhan itu luar biasa. Apa lagi yang kita mau minta pada Tuhan? Apa? Karena kita tidak minta pada Tuhan atau kita tidak mendoakan saudara kita supaya mata hatinya dibuka untuk mengerti kemuliaan, kekuasaan, kuasa, kekayaan Allah kita. Ya. Dengan anak-anak tadi saya selalu kalau lihat mereka dalam hati saya cuma berdoa, Tuhan, mereka ini nantinya yang akan ganti Pak Jimmy Hosang jadi ketua jemaat. Saya lihat, ini yang akan ganti Pak Ole yang kalau mau ngajak saya ke Rajek, ngajak saya, ini dia, ini mereka ini nih. Dan mereka semangat sekali, padahal dulu waktu sekolah minggu Pak Jimmy nggak begitu. Jadi mereka ini pasti lebih hebat. Mereka ini akan ganti Opa Yudi, yang atur kursi habis ibadah. Orang masih duduk, dia sudah atur kursi. Saking semangat, kayak itu Opa, begitu. Ya, Tuhan mengatur anak-anak kita masa depan mereka. Makin gede, ini sudah kuliah, nggak berasa ya sudah kuliah, langsung tahu kita, pantesan pinggang mulai sakit-sakit ya. Si Nathan udah mau kuliah dia, Sheila Deren udah mau kuliah, dulu ya Pak ya, waktu datang PA masih digendong-gendong.
Iya, pantesan Bapak kalau bangun pagi kepala agak pusing-pusing mesti begini. Oh, Bapak sudah 60. Ya. Betapa kayanya, betapa hebatnya, kuasanya bagi orang percaya. Kalau bagi dunia saja kuasanya sudah hebat, dia bilang gini di sini. Efesus pasal 1 ayat 19. Betapa hebatnya bagi kita yang percaya. Bagi dunia saja sudah hebat, dan sebenarnya lebih hebat kuasa Tuhan berlaku itu bagi kita yang percaya. Kita punya Tuhan yang hebat kuasanya. Kita punya Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan dan dia mampu melakukannya. Tidak hanya tahu, tapi dia mampu melakukan karena dia punya kuasa yang hebat. Betapa hebat kuasanya. Seperti apa kuasanya kepada kita? Seperti apa? Saudara lihat di bawahnya itu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bagi orang percaya, kuasa Tuhan itu hebat kuasanya bagi orang percaya adalah ketika dia datang ke dunia, lalu dia hidup di tengah dunia yang bengkok dan terbalik. Dia hidup dalam penderitaan. Ketika dia datang di dunia dan ditolak oleh orang-orang. Ketika dia datang di dunia dan dia bilang kepada angin ribut, diam tenanglah. Ketika dia datang di dunia dan kepada orang yang sakit kusta dia bilang, baliklah engkau, pulanglah engkau sudah tahir. Kepada orang yang buta dia bilang, celiklah matamu. Kepada orang lumpuh dia bilang, bangun dan berjalanlah. Kepada wanita yang pendarahan dia bilang, kuasamu, kuasaku berlaku atasmu anakku, pergilah dengan damai. Kepada orang yang berdosa dia bilang, dosamu sudah diampuni. Kuasa itu berlaku bagi orang-orang percaya.